Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Di video kali ini kita bakal ngebedah salah satu smartphone terbaru garapan Samsung yang baru aja diluncurkan di pasar Korea. Buat kalian para pecinta teknologi yang rajin memantau perkembangan smartphone global, nama lini produk yang satu ini mungkin terdengar asing di telinga kalian. Samsung secara resmi baru aja meluncurkan Samsung Galaxy Quantum 7, sebuah perangkat yang dihadirkan sebagai model eksklusif hasil kolaborasi dengan salah satu operator seluler terbesar di Korea Selatan, yaitu SK Telecom. HP ini datang bukan cuma buat meramaikan pasar, tapi juga membawa sejumlah peningkatan jeroan, peningkatan sektor fotografi, serta integrasi berbagai fitur kecerdasan buatan untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini kita bakal kumpas tuntas dari segala sisi, mulai dari desain, performa, kamera, hingga daya tahan. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membedah jeroan dan spesifikasi teknisnya, ada satu fakta mendasar mengenai positioning HP ini. Samsung Galaxy Quantum 7 ini pada dasarnya merupakan sebuah versi rebrand dari Samsung Galaxy A57 5G secara global. Keduanya memiliki bentuk fisik dan sebagian besar spesifikasi dasar yang hampir identik satu sama lain. Bedanya, seri Quantum ini memang disiapkan secara khusus untuk pasar Korea dengan membawa tambahan chip keamanan berbasis kuantum serta beberapa penyesuaian lunak bawaan dari pihak operator. Di pasar Korea Selatan sendiri, Samsung Galaxy Quantum 7 dibanderol dengan harga 710 ribuan Korean won yang kalau kita hitung dengan konversi mata uang rupiah saat ini berada di kisaran 9,2 jutaan rupiah. Untuk tampilan luarnya, Samsung menyediakan Galaxy Quantum 7 dalam 3 opsi warna, yaitu Awesome Grey, Awesome Ice Blue, serta Awesome Lilac. Namun, ada satu catatan, khusus untuk varian warna Awesome Lilac, konsumen tidak bisa membeli secara sembarangan di toko retail biasa karena warna ini dijual secara eksklusif hanya melalui toko online resmi. Dan sama seperti tradisi generasi-generasi sebelumnya, perangkat ini dipastikan bakal tetap eksklusif dan terbatas untuk pasar Korea Selatan. Sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi perangkat ini. Kalau kita perhatikan dari luar, Samsung Galaxy Quantum 7 masih mempertahankan desain khas ala Samsung yang sangat konsisten, minimalis, dan terlihat bersih. Bentuk sudut-sudut bodinya dibuat agak membulat untuk kesan ergonomis. Sementara di sisi bagian depan, kita bakal langsung disambut oleh sebuah layar yang sangat luas berukuran 6,7 inch. Layar ini hadir dengan panel Super AMOLED Plus buatan Samsung sendiri. Selain itu, resolusinya juga sudah Full HD Plus dan mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Masuk ke bagian permesinan, Samsung Galaxy Quantum 7 ini ditenagai oleh chipset buatan pabrikan mereka sendiri, yaitu Exynos 1680. Chipset ini dirancang dengan arsitektur modern yang memfokuskan pada efisiensi daya sekaligus peningkatan performa grafis agar lebih stabil. Untuk mendukung kinerja dari Exynos 1680 ini, Samsung memadukannya dengan kapasitas memori RAM sebesar 8 GB serta ruang penyimpanan internal berkapasitas 128 GB. Kombinasi antara prosesor efisien dan memori yang tergolong lega ini terasa sangat pas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan aktivitas harian pengguna modern. Manajemen suhu pada chipset generasi terbaru ini juga terasa jauh lebih baik, sehingga membuat bodi HP tidak gampang terasa panas meski dipakai bekerja agak keras. Lalu bagaimana dengan daya tahannya? Buat menunjang aktivitas pengguna, Samsung menyematkan sebuah baterai berkapasitas besar yaitu 5000 mAh di dalam bodi ponsel ini. Berkat optimasi sistem operasi yang makin matang dan efisiensi tenaga dari chipset Exynos 1680, Samsung berani mengklaim daya tahan baterai ini sanggup bertahan hingga 2 hari untuk pemakaian normal.
Sekarang kita berpindah ke sektor paling sering jadi bahan pertimbangan utama banyak orang saat memilih smartphone baru, apalagi kalau bukan kamera. Untuk memenuhi kebutuhan dokumentasi penggunanya, Samsung membekali Galaxy Quantum 7 ini dengan sistem konfigurasi 3 kamera di bagian belakang. Kamera utamanya hadir dengan sensor beresolusi tinggi 50 MP yang sudah dilengkapi secara langsung dengan fitur penstabil gambar berbasis perangkat keras. Dua kamera pendamping lainnya di bagian belakang terdiri dari kamera ultrawide beresolusi 12 MP dan kamera makro 5 MP. Kamera ultrawide digunakan untuk menangkap gambar dengan sudut pandang yang lebih luas, sedangkan kamera makro disiapkan khusus untuk menangkap detail objek-objek berukuran kecil dari jarak dekat. Sementara untuk kebutuhan foto selfie di bagian depan layar terpasang sebuah kamera beresolusi 12 MP yang sudah mendapat dukungan fitur Super HDR. Peningkatan paling terasa pada sektor kamera HP ini sebenarnya terletak pada pemrosesan gambar berbasis perangkat lunak yang makin pintar serta penggunaan ukuran piksel yang lebih besar yaitu 1 mikrometer. Soal perangkat lunak, Samsung Galaxy Quantum 7 sudah langsung menjalankan sistem antarmuka One UI 8.5 di atas sistem operasi Android terbaru. Pengalaman navigasi menggunakan One UI buatan Samsung ini terasa makin intuitif, responsif, dan kaya akan fitur penyempurna. Salah satu yang hadir pada seri ini adalah Awesome Intelligence. Fitur-fitur AI ini dirancang secara khusus untuk membuat interaksi kita dengan smartphone jauh lebih praktis dan serba instan dalam kehidupan sehari-hari. Fitur Circle to Search juga membantu untuk mencari informasi mengenai suatu objek hanya dengan melingkari bagiannya. Kemudian, ada fitur penghapus AI atau AI Eraser yang memungkinkan kalian untuk menghilangkan objek yang tidak sengaja ada di latar belakang foto. Buat kalian yang sering mengambil foto bersama teman-teman atau keluarga, ada fitur pencarian wajah terbaik untuk memindai dan memilih ekspresi muka terbaik dari masing-masing orang dalam foto grup. Tidak ketinggalan, hadir pula fitur Edit Suggestion yang bakal memberikan rekomendasi perbaikan foto secara otomatis. Bukan cuma soal kecerdasan buatan, aspek ketahanan fisik dan keamanan data juga menjadi poin krusial yang dipikirkan matang-matang oleh Samsung. Dari segi ketahanan fisik, bodi Galaxy Quantum 7 sudah dibekali dengan sertifikat ketahanan air dan debu IP68. Sementara untuk urusan keamanan data pribadi, HP ini dipersenjatai dengan sistem keamanan tingkat tinggi berstandar perangkat keras yaitu Samsung Knox Vault. Sistem Knox Vault ini bekerja seperti brankas terisolasi di dalam memori ponsel yang bertugas menjaga data-data sensitif pengguna. Namun dari semua keunggulan yang sudah kita bahas, ada satu poin paling spektakuler yang menjadikan HP ini sangat berharga dan layak diacungi jempol. Poin tersebut adalah komitmen Samsung dalam memberikan jaminan pembaruan perangkat lunak jangka panjang. Samsung sendiri menjanjikan jaminan dukungan hingga 6 kali peningkatan sistem operasi Android versi utama, serta 6 tahun pembaruan keamanan secara berkala. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai Samsung Galaxy Quantum 7 kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Apakah smartphone eksklusif Samsung ini bakal dibawa ke pasar global? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.